wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azelia yang akan melaksanakan TM1 dengan SP1 pasien. Untuk trigger case-nya, Nyonya W, seorang ibu rumah tangga berusia 33 tahun, masuk ke rumah sakit jiwa pada tanggal 22 Agustus 2024 setelah mengalami marah-marah yang tidak terkendali. Menurut penuturan suaminya, Nyonya W sering mengatakan bahwa ia mendengar suara tetangga mengejeknya, menyebutnya gila dan tidak berguna. Suara ini biasanya muncul saat Nyonya W sedang sendirian di rumah selama 15-20 menit. Hal ini membuatnya sangat marah, gelisah, curiga, dan cenderung menghindari tetangga. Ia merasa suaranya semakin nyata, bahkan meskipun ia sudah menutup telinga. Saat dilakukan pengkajian di rumah sakit pada tanggal 23 Agustus, pasien menunjukkan gejala seperti mendengar suara bisikan, bersikap seolah mendengar bisikan dengan menutup kedua telinga, gelisah, tampak curiga, seringkali tampak melamun, terlihat tidak rapi dan berbicara sendiri. Hal ini terjadi pada Nyonya W karena tuntutan ibu mertuanya yang menginginkan keturunan dari Nyonya W dan suaminya. Nyonya W merasa tertekan dan stres karena sering mendapat kunjungan dari tetangga. Fase prainteraksi kondisi klien. Untuk data subjektifnya, mendengar suara tetangga mengatakan pasien gila dan tidak berguna, menyatakan kesal. Untuk analisanya, bersikap seolah mendengar suara tetangga, marah, menutup telinga. Diagnosa keperawatannya, gangguan persepsi sensori, halusinasi pendengaran. Tujuan tindakan keperawatan untuk 1, 2, dan 3 yaitu klien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat, klien dapat mengenali halusinasinya, klien dapat mengontrol halusinasinya. Yang keempat, tindakan keperawatan SP1 pasien, yaitu mengidentifikasi jenis halusinasi pasien, mengidentifikasi isi halusinasi pasien, mengidentifikasi waktu halusinasi pasien, mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien, mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi, mengidentifikasi respon pasien terhadap halusinasi, mengajarkan pasien menghardik halusinasi, mengajarkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dan jadwal kegiatan harian. Selamat pagi Ibu. Saya Ibu ya Bu. Kenalkan, saya perawat Azal yang akan bertugas pada pagi ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Lydia. Ibu sekarang Ibu dipanggil Lydia saja. Bagaimana pasal Ibu? Saya rasanya masih bisa, cemas, nggak tenang. Apa Ibu selalu begini? Nggak niat sama sekali. Bagaimana ceritanya Ibu bisa dibawa ke sini? Jadi ceritanya itu, kata suami saya itu marah-marah sama tetangga, kayak ngomong-ngomong sendiri gitu, terus tiba-tiba dibawa ke sini. Bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang mengenai halusinasi dan saya akan mengajarkan Ibu cara untuk mengetahui halusinasi yang Ibu rasakan. Apa Ibu bisa Ibu? Untuk waktunya mungkin sekitar 15-20 menit ya Ibu. Untuk tempatnya Ibu mau di sini atau di tempat lain yang membuat Ibu merasa nyaman? Di sini saja. Apa Ibu mendengar suara tanpa wujudnya? Udah. Apa yang dikatakan seperti itu Ibu? Suaranya itu mengatakan kayak saya itu gila, saya itu tidak berguna, seperti itu. Apakah suaranya terdengar secara terus-menerus atau hanya sewaktu saja? Jadi suaranya itu kayak kedengarannya itu kadang-kadang gitu tiba-tiba muncul. Suara itu terdengar saat Ibu dalam kondisi apa? Biasanya itu waktu kayak malam hari, waktu saya mau tidur, pas saya ngerasa kesepian, nggak ada orang, terus suaranya itu tiba-tiba muncul. Jadi saat Ibu sendiri ya Ibu? Iya benar. Biasanya apa yang Ibu rasakan saat mendengar suara itu? Rasanya saya takut, cemas gitu. Lalu apa yang Ibu lakukan saat mendengar itu? Ya saya cuma bisa nutup telinga aja. Ya, suaranya itu hilang, tapi ternyata ya tidak hilang juga. Bagaimana kalau sekarang saya akan mengajarkan Ibu cara untuk mencegah suara itu muncul? Jadi Ibu ada 4 cara untuk mengatasi agar suara itu tidak muncul. Yang pertama itu dengan cara menghardik suara tersebut. Yang kedua itu dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Yang ketiga itu dengan cara melakukan aktivitas yang sudah terjadwal. Dan yang keempat itu dengan cara minum obat secara teratur. Bagaimana kalau sekarang kita belajar cara pertama dulu Ibu?
Yaitu caranya saat ibu mendengar suara tersebut, ibu bisa langsung menutup kedua telinga ibu. Jadi ibu bisa langsung bilang, pergi, kamu itu suara palsu, saya tidak mau dengar. Coba sekarang ibu katakan. Pergi, kamu itu suara palsu, saya tidak mau dengar. Diulang terus ya ibu sampai suara itu tidak muncul lagi. Pergi, kamu itu suara palsu, saya tidak mau dengar. Pergi, kamu itu suara palsu, saya tidak mau dengar. Jadi bagus begitu ibu. Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan latihan tadi? Ya, sedikit senang. Semoga itu bisa membantu saya untuk menghilangkan suara itu. Bagaimana kalau kita sekarang bikin jadwalnya ya kalau ibu mau jam berapa saja untuk melakukan jadwal latihan kegiatan ini? Mungkin bisa dijadwalkan waktu pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Ibu, untuk besok kita bertemu kembali ya ibu untuk melakukan cara yang kedua itu bercakap-cakap. Untuk jamnya besok kita bertemu jam 8 pagi ya ibu. Mungkin besok kita memerlukan waktu kurang lebih 20 menit. Untuk tempatnya ibu mau di sini atau pindah bu? Kalau di sini saja. Baik, kalau begitu saya sudah selesai ya ibu. Saya izin pamit dulu. Terima kasih ibu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnur Aini. Di sini saya akan melakukan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan SP2 pasien pertemuan kedua. Kondisi klien dapat menyebutkan waktu dan timbulnya halusinasi. Klien dapat mengungkapkan perasaannya. Klien sudah dapat menghardik bila suara itu muncul. Klien sudah tidak mendengar bisikan. Untuk diagnosanya, gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Tujuan tindakan keperawatan, klien dapat mengontrol halusinasinya. Tindakan keperawatan mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien. Yang kedua, melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Yang ketiga, menganjurkan pasien memasukkan dalam kegiatan sehari-hari. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Saya izin ya. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Saya masih agak gelisah ya Mbak, masih nggak tenang rasanya. Apakah ibu masih mendengar suara-suara itu lagi? Ya masih. Sesuai janji kita yang kemarin, saya akan mengajarkan cara yang kedua, yaitu mengontrol halusinasi ya Bu. Caranya itu seperti melatih berbicara dengan orang lain. Untuk waktunya sekitar 15-20 menit saja ya Bu. Iya. Untuk tempatnya ibu mau memilih di sini atau ingin memilih tempat yang lebih nyaman lagi untuk berlatih dengan saya? Di sini saja. Di sini saja. Baik, caranya yang kedua itu untuk mengontrol halusinasi, yaitu dengan cara melatih berbicara atau bercakap-cakap dengan orang lain ya Bu. Jadi kalau ibu masih mendengar suara-suara itu, ibu bisa langsung saja cari seseorang untuk dijawab. Misalnya suami ibu atau orang tua ibu ya Bu. Caranya itu seperti ini. Tolong, saya mulai mendengar suara-suara itu lagi. Mari berbicara dengan saya. Jadi kalau ibu masih mendengar suara ibu bisa mengajak suami ibu atau orang tua ibu untuk berbicara atau bercakap-cakap ya Bu. Coba untuk ulangi apa yang saya ajarkan tadi. Tolong berbicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara itu. Gitu. Bagus sekali, seperti itu ya Bu caranya. Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan latihan tadi Bu? Apakah perasaannya lebih baik dari yang sebelumnya atau bagaimana? Mungkin bisa lebih baik. Lebih baik ya. Jadi kalau ibu masih mendengar suara-suara ibu bisa melakukan cara yang tadi ya Bu. Nah kalau ibu masih mendengar suara-suara ibu bisa mengajak suami atau orang tua ibu untuk berjalan-jalan ya untuk menemani ibu. Jadi sekarang ada beberapa cara untuk mengontrol halusinasi ya Bu. Besok kita akan bertemu lagi untuk melatih kegiatan sehari-hari ibu ya.
Untuk waktunya sekitar 15 sampai 20 menit saja Bu. Untuk tempatnya Ibu mau di sini atau Ibu mau memilih tempat yang lebih banyak? Di sini aja. Di sini saja. Baik, Pak, ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, saya izin bermisi dulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Fatul Zahro. Di sini saya akan mempraktekkan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan TM4 SP3 pasien. Untuk kondisi kliennya, pasien sudah berlatih cara mengontrol halusinasi dengan cara kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Pasien masih mendengar suara tersebut namun hanya sebentar. Diagnosa keperawatannya gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Tujuan ketiga yaitu klien dapat mengontrol halusinasinya. Tindakan keperawatan SP3 pasien, mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien, melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan, menganjurkan pasien memasukkan dalam kegiatan sehari-hari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Boleh saya duduk? Silakan. Gimana perasaannya hari ini Bu? Saya sudah merasa lebih tenang. Apakah tadi malam Ibu masih merasakan ada yang membisiki? Iya masih, tapi sudah jarang-jarang. Sesuai janji kita kemarin, saya akan latih cara yang ketiga, yaitu mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas terjadwal. Ya. Kita ngobrolnya di sini saja ya Bu. Sekitar 15 sampai 20 menit boleh? Kalau boleh tahu apa saja kegiatan yang biasa Ibu lakukan dari pagi hingga malam? Biasanya ya kalau pagi saya bangun pagi langsung masak, bersih-bersih rumah, gitu aja. Karena saya kan juga ibu rumah tangga. Jadi biasanya di rumah Ibu sering bersih-bersih ya? Iya sering. Sekarang mari saya temani Ibu untuk merapikan ruangan kamar Ibu ini. Boleh? Pertama kita mulai dari merapikan tempat tidur Ibu ya. Mari. Cara ini dapat Ibu lakukan untuk mencegah suara-suara tersebut muncul ya Bu. Iya. Baik Ibu, mari kita masukkan kegiatan ini ke dalam jadwal kegiatan Ibu ya. Iya. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tentang cara ketiga ini untuk mengontrol suara-suara tadi? Saya sudah lebih tenang kayaknya karena lihat kamar saya kan juga sudah rapi. Jadi sudah berapa cara yang Ibu pelajari? Sudah ada 3 cara. Baik, kita masukkan ke jadwal kegiatan Ibu ya. Oh iya. Baik, untuk latihan hari ini sudah selesai. Bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi tentang cara minum obat yang baik dan gunanya minum obat? Kita ngobrolnya di sini lagi apa Ibu mau di mana? Di sini saja. Di sini saja. Besok jam 12 siang ya Bu? Oh iya, boleh. Apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada. Baik, kalau begitu sampai jumpa besok ya Bu. Terima kasih Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Chandra. Di sini saya akan mempraktekkan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pertemuan kelima dengan SP4 pasien.
kondisi klien mengatakan sudah jarang mendengar teriakan-teriakan yang tertuju pada dirinya. Data objektifnya, klien sudah bisa mengontrol halusinasinya menggunakan 3 teknik, yaitu menghardik, bercakap-cakap, dan membuat jadwal harian. Untuk tindakan keperawatannya, evaluasi jadwal pasien SP123, 2. Menanyakan pengobatan sebelumnya, 3. Menjelaskan tentang pengobatan, 4. Melatih pasien minum obat, dan memasukkan jadwal. Permisi, selamat pagi Bu. Ya, permisi ya. Bagaimana keadaan ibunya? Perasaan ibu hari ini gimana? Dari hari kemarin? Ya, sudah lebih baik. Apakah hari ini Bu sudah minum obat? Hari ini belum minum obat. Oke. Sesuai kontrak kita kemarin, yaitu kita akan berbincang-bincang tentang obat ya Ibu ya. Kira-kira untuk ngobrolnya kita di sini atau di tempat lain saja? Di sini aja. Oke. Untuk waktunya kurang lebih 15-20 menit Bu. Jadi saya akan menjelaskan obat ini ke Ibu. Yang pertama warna orange ini CPZ ya Ibu ya. Diminum 3 kali sehari pada jam 7 pagi, jam 1 siang, lalu jam 7 malam. Gunanya untuk menghilangkan suara-suara yang mengganggu Ibu. Lalu yang putih, yang kedua ini THP, diminum 3 kali sehari, untuk jamnya sama seperti CPZ ini. Gunanya untuk merilekskan badan Ibu. Lalu yang merah jambu ini yaitu HP Ibu. Diminum 3 kali sehari, untuk jamnya sama, dan minumnya itu sesudah makan Ibu. Jadi coba Ibu praktekkan biar mengingat sendiri, untuk mencoba mengingat sendiri. Jadi yang warna orange ini namanya CPZ untuk menghilangkan suara-suara. Lalu yang putih ini THP itu supaya badan saya lebih rileks. Lalu yang warna merah jambu itu HP supaya saya lebih tenang. Oh iya, baik. Jadi nanti diminum jam 1 siang ya Ibu ya. Ini sudah saya siapkan minumnya untuk minum jam 1 siang. Oke, nanti kalau obatnya habis bisa minta ke dokter dan pastikan obat itu benar untuk Ibu ya. Oh iya. Lalu gimana tanggapan Ibu atau perasaan Ibu tentang berbicara obat-obat ini? Atau setelah minum obat ada rasa mual muntah atau yang lain? Enggak ada rasa mual muntah. Oh begitu ya Bu. Ya. Jadi untuk terapi ini bertujuan untuk kesembuhan Ibu. Kontrak yang akan datang untuk pertemuan besok, Ibu akan bertemu kembali dengan keluarga Ibu untuk melihat perkembangan Ibu selama yang ada di sini ya Ibu ya. Besok kita kembali bertemu sekitar jam 8 pagi ya Bu. Biar tidak jenuh, Ibu boleh minta pertemunya di luar kamar atau misal di aula, di taman gitu. Oh iya, di sini saja. Baik Ibu. Sekian bincang-bincang kita hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan besok ya Bu ya. Permisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPTK pertemuan ke-6. Kondisi klien DS. Pasien mengatakan sudah mulai mengontrol halusinasinya. Pasien mengatakan sudah bisa menyiapkan obatnya sendiri dengan didampingi perawat. DO. Pasien sudah mampu beradaptasi dengan kebiasaan minum obat. Keluarga mengunjungi pasien dan terlihat sedih dan bingung dengan kondisi pasien. Diagnosa gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Tujuan khusus TUK 4.
Klien dapat dukungan dari keluarga untuk mengontrol halusinasinya. Tindakan keperawatan SP1 keluarga. 1. Mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien. 2. Menjelaskan pengertian, tanda dan gejala halusinasi dan jenis halusinasi yang dialami oleh pasien beserta proses terjadinya. 3. Menjelaskan cara-cara merawat pasien halusinasi. Selamat pagi Bapak, saya perawat Azel yang merawat istri Bapak selama di sini. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Sedikit khawatir sama istri saya ya sus. Oh, kalau begitu bagaimana pendapat Bapak tentang masalah yang dialami oleh istri Bapak? Istri saya tiap malam itu selalu teriak-teriak sendiri gitu sus, marah-marah sendiri gitu. Nah, hari ini kita akan berdiskusi masalah yang dialami oleh istri Bapak dan cara yang tepat untuk merawat istri Bapak di rumah ya Pak. Waktunya cukup 10-15 menit untuk berdiskusi. Kalau Bapak nyaman, apakah Bapak bersedia untuk berdiskusi di sini? Iya. Nah, saya mau bertanya nih, apa yang menjadi masalah dalam merawat istri Bapak? Saya bingung itu waktu istri saya marah-marah gitu sus. Nah, ya itu gejala yang dialami istri Bapak itu halusinasi, yaitu mendengar suara-suara yang belum tentu itu ada. Sebenarnya itu tidak ada. Tandanya ya sering marah-marah tanpa sebab dan berbicara sendiri. Jadi kalau istri Bapak mengatakan mendengar suara, itu sebenarnya suaranya itu tidak ada ya Pak. Nah, untuk itu kita harapkan Bapak untuk membantunya dengan beberapa cara. Yang pertama, di hadapan istri Bapak itu Bapak tidak boleh membantah halusinasinya. Katakan saja Bapak itu percaya apa yang didengar oleh istri Bapak, tetapi meskipun Bapak sendiri tidak mendengarnya. Yang kedua itu jangan biarkan istri Bapak merasa sendiri dan melamun. Buat kegiatan bersama keluarga seperti nonton film, makan bersama. Kita juga sudah melatih istri Bapak untuk membuat jadwal kegiatannya. Bapak tinggal mensupport istri Bapak dan berikan pujian kepada istri Bapak jika istri Bapak melakukannya ya. Nah, yang kemudian yang ketiga itu bantu istri Bapak untuk meminum obatnya. Kita juga sudah melatih istri Bapak meminum obat secara mandiri juga. Nah, di sini ada obatnya, ada 3 macam ya Pak. Nah, ini CBZ diminum 3 kali sehari di jam 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam untuk menghilangkan suara-suara. Nah, yang kemudian ini yang putih THP untuk membuat rileks, diminumnya sama seperti yang obat tadi Pak ya. Nah, kemudian HP, yang ini HP untuk menenangkan cara berpikir. Terakhir, bila halusinasinya istri Bapak muncul, Bapak tepuk punggungnya, kemudian suruh halusinasinya. Saya sudah mengajarkan istri Bapak untuk menghati halusinasinya. Sekarang saya contohkan terlebih dahulu latihan memutus halusinasi istri Bapak. Sambil menepuk punggungnya, katakan kepada istri Bapak, kamu sedang apa? Kamu ingatkan apa yang diajarkan oleh perawat itu. Jika suara-suara itu muncul, katakan usir suara itu dan tutup telinga kamu dan katakan pada suara itu, saya tidak mau mendengar, saya tidak mau mendengar, saya tidak mau mendengar. Ucapkan berulang-ulang. Coba Bapak praktekkan. Sambil menepuk punggungnya ya sus ya. Lalu mengatakan, kamu sedang apa? Iya. Ya, benar gitu? Iya. Lalu jika kamu mendengar suara itu lagi, lalu gimana sus? Kamu ingatkan apa yang diajarkan oleh perawat. Kamu ingatkan apa yang diajarkan oleh perawat. Nah, tutup telinga kamu dan ucapkan berulang-ulang. Saya tidak mau mendengar, saya tidak mau mendengar, saya tidak mau mendengar. Oh gitu. Ya, Jadi coba. ditutup telinganya lalu teriak, saya tidak mau mendengar, saya tidak mau mendengar, saya tidak mau mendengar gitu. Ya, bagus. Wah, bagus sekali ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi dan latihan tadi? Nah, Oh, cukup tenang sus. nah, apakah Bapak masih ingat 3 cara untuk memutus halusinasi istri Bapak yang sudah saya jelaskan tadi? Mungkin saya ingat sih. Yang pertama itu menghargai, lalu bercakap-cakap, yang ketiga untuk minum obat. ya, lebih tepatnya yang pertama itu jangan bantah halusinasinya. Nah, yang kedua itu Bapak itu membuat kegiatan-kegiatan bersama keluarga Bapak ya. Kemudian yang ketiga bantu minum obat secara teratur istri Bapak ya. Oh iya. Nah,
Untuk besok kita akan melatih Bapak merawat istri Bapak dan melatih istri Bapak secara langsung ya di ruangannya. Baik, Sus. Bagaimana kalau besok di jam 8 apakah Bapak bersedia Bisa. di ruangan istri Bapak? Oh iya, bisa. Baiklah, apakah sejauh ini ada yang ditanyakan Pak? Untuk saat ini tidak ada, Sus. Jadi semua yang sudah saya latih dan yang kita diskusikan ini Bapak sudah mengerti ya? Iya, benar. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Baik, Sus. Terima kasih ya. Ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan SPTK pertemuan ke-7, yaitu pertemuan kedua pada keluarga. Untuk DS-nya, yaitu keluarga mengatakan khawatir dengan kondisi istrinya. Untuk DO-nya, keluarga tampak sedih. Keluarga sudah mendapatkan penjelasan tentang kondisi klien dan cara merawatnya. Keluarga sudah bisa melakukan teknik distraksi dengan lumayan baik, dan keluarga sudah mulai diajarkan kontribusi. Untuk DO-nya, gangguan persepsi sensorik atau halusinasi pendengaran. Tujuannya yaitu 1. Mendapatkan dukungan dari keluarga untuk mengontrol halusinasinya. Untuk tindakan keperawatan SP2 keluarga, melatih keluarga mempraktikkan cara merawat pasien dengan halusinasi, melatih keluarga melakukan cara merawat langsung kepada pasien halusinasi. Permisi. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak. Iya. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Agak senang ya, Sus. Apakah Bapak masih ingat cara memutus halusinasi pada ibu? Mungkin sedikit ingat. Baguslah, sesuai perjanjian kita kemarin ya Pak ya, kita akan mempraktekkan cara memutus halusinasi istri Bapak ya. Oh iya. Untuk waktunya sama 2 menit ya. Kita mempraktekkan cara memutus halusinasi ini di ruangan ibu aja ya. Baik. Mari kita ke tempat ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Silakan. Iya. Bagaimana kabar dari ibu? Baik. Oh ya Bu, suami ibu ingin membantu ibu untuk mengendalikan suara-suara yang sering ibu dengar ya. Bu, nanti kalau sedang mendengar suara-suara bicara atau tersenyum sendiri, maka Bapak akan mengingatkan seperti ini ya. Sekarang coba Bapak praktekkan apa yang saya sudah ajarkan kemarin. Apakah Bapak masih ingat? Ya, mungkin masih ingat, Sus. Oke, yang pertama nanti Bapak itu ajari untuk menghindari halusinasi, yaitu menghadapi jaga jarak. Ada yang kedua, mengajak komunikasi dengan ibu ya. Yang ketiga, mengajak jalan-jalan dan dengan kakak atau saudara, dan juga jangan lupa mengingatkan ibu untuk minum obat ya. Oh iya. Baik Bu. Bagaimana Bu? Apakah ibu senang bisa dibantu oleh sama ibu? Nah Pak, apakah Bapak ingin melihat jadwal harian hari ini? Oh iya. Baik, sekarang saya Pak ingin ke ruangan perawat ya. Isi ya Bu. Ya, terima kasih. Bapak datang dulu Pak. Oh iya. Bagaimana Pak perasaan setelah mempraktekkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan ibu? Ya sangat senang sih karena bisa mengontrol emosinya. Ingat ya Pak ya, kita hari ini yang Bapak ajarkan dapat melakukan cara itu bila ibu mengalami halusinasi lagi. Untuk besok mari kita buat jadwal kegiatan selama
ibu di rumah yang sudah diagnosa di rumah sakit ya Pak ya. Bagaimana kalau kita bertemu besok untuk membicarakan tentang jadwal kegiatan ibu hari? Kira-kira jam berapa? Jam berapa sih Bisa saya perkira. jam 9 aja ya Pak ya? Iya. Untuk persiapannya Mbak ini ya Pak ya. Sampai jumpa ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Nadia Pitaloka. Di sini saya akan mempraktekkan SPTK untuk SP3 keluarga untuk 4. Untuk kondisi pasiennya, DS-nya keluarga sudah paham cara merawat klien, dan untuk DO-nya keluarga sudah bisa melakukan perawatan klien di rumah. Diagnosa keperawatannya gangguan persepsi sensori, halusinasi pendengaran, dan untuk tujuan khusus klien dapat dukungan dari keluarga untuk mengontrol halusinasinya, dan untuk SP-nya membantu keluarga membuat jadwal kegiatan aktivitas di rumah termasuk minum obat dan menjelaskan follow up pasien setelah pulang. Permisi terus. Ya. Selamat pagi Bapak. Iya pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Sis. Saya ingin tanya, Bapak masih ingat bagaimana cara merawat Ibu Widya yang sudah diajarkan perawat kemarin? Oh masih. Bagus sekali ya Bapak. Jadi sesuai dengan perjanjian kita hari ini, karena Ibu Widya kan besok sudah boleh pulang. Jadi sekarang kita terjadwal untuk membicarakan kegiatan Nyonya Wis selama di rumah. Untuk waktunya, apakah Bapak bisa sekitar 30 menit kita berbicara hari ini? Iya bisa. Baik, sekarang kita bicarakan saja jadwal perawat ya Pak. Jadi di sini ada jadwal kegiatan Ibu Widya selama di rumah sakit. Jadi nanti ini jadwalnya bisa dilanjutkan di rumah ya Bapak. Iya. Lalu bapaknya diharapkan untuk bisa memotivasi ibunya selama di rumah. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diajarkan oleh perawat selama di rumah sakit, Bapak bisa memotivasi ibu untuk terus meningkatkan jadwal-jadwal itu. Iya. Lalu untuk jadwal minum obatnya juga harus selalu rutin ya. Tidak boleh tidak minum obat. Lalu perlu diperhatikan juga, jika seumpama Ibu Widya nanti terus-menerus mendengar suara-suara yang mengganggu atau tidak memperlihatkan perbaikan, atau mungkin nanti Ibu Widya menolak untuk meminum obat, Bapaknya bisa langsung menghubungi kita atau mungkin bisa menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Jadi apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Untuk resepnya bisa dicatatkan khusus? Oh iya, nanti saya catatkan ya. Oh iya. Jadi bagaimana perasaan Bapak? Ya sangat senang sekali karena istri saya sudah pulang. Oh iya. Jadi diharapkan untuk diingat-ingat selalu ya apa yang kami bicarakan ini, supaya perawatan di rumah juga berjalan dengan baik. Yes, yes. Jadi besok mari kita persiapkan ya Ibu Widya untuk pulang. Bapak bisa menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan apa saja. Oh iya. Jadi besok kita persiapkan Ibu Widya untuk pulang di jam 8 pagi ya Bapak. Oh baik sis. Jadi besok saya akan mengantarkan Ibu dan juga Bapaknya dari ruangan untuk keluar dari rumah sakit. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih waktunya.